Perkenalkan, nama saya Nadila Febriana dengan NIM A1C32060 dari Prodi Pendidikan Fisika Reguler B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi percobaan mengenai gelombang bunyi. Percobaan gelombang bunyi ini memiliki tujuan percobaan. Yang pertama, menjelaskan tentang apa itu frekuensi dan amplitudo. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan tekanan dengan sumber bunyi. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan jarak dengan sumber bunyi. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Di sini kita akan menggunakan phase simulation. Kita akan mempraktikum tentang gelombang bunyi. Baiklah, di sini sudah ada praktek untuk kita tentang gelombang bunyi ataupun simulasi tentang gelombang bunyi yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mencari pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Di sini kita akan memberikan tanda centang pada audio enable, kemudian atau aktifkan audio, yang kemudian kita akan atur frekuensi dan amplitudo yang ada di kanan sebelah sini, yaitu frekuensi dan amplitudo yang bisa kita atur. Kemudian kita dapat play. Di sini ada contoh dari gelombang bunyi. Setelah itu kita akan melakukan praktikum 3 kali, yaitu menggunakan frekuensi 600, 500, dan 300. Yang pertama kita akan menggunakan frekuensi 600. Kita ubah menjadi 600 Hz. Ya, kita anggap ini 600 Hz. Kemudian kita menggunakan amplitudo yaitu maksimal, sedang, dan minimal. Yang pertama kita menggunakan maksimal terlebih dahulu, amplitudo maksimal. Kemudian kita hidupkan play. Kita akan mengetahui bagaimana getaran yang akan dihasilkan. Sudah sangat terlihat bahwa getaran gelombang yang dihasilkan yaitu dengan amplitudo maksimal, yaitu tekanan yang dihasilkan itu lebih jelas, kemudian lebih cepat dalam merambatnya. Kita stop. Kemudian kita ubah amplitudo ke sedang. Kemudian kita play. Kita dapat melihat tekanan yang dihasilkan itu sedikit mengurang ataupun memudar. Kita bisa melihat hitamnya itu agak mengurang dengan kecepatan yang sama, yaitu dengan frekuensi yang sama. Kemudian setelah itu kita ubah ke minimal amplitudonya. Kita play. Sangat terlihat tidak ada tekanan sama sekali dari gelombang bunyi yang dihasilkan. Bahkan tidak ada gelombang bunyinya karena amplitudonya sangat minimal. Oke, yang pertama sudah selesai. Kemudian yang kedua kita menggunakan frekuensi 500. Kita anggap ini 500. Kita menggunakan yang pertama amplitudo maksimal. Di sini dapat terlihat seperti awal tadi, tekanan yang dihasilkan
sangat banyak ataupun sangat terlihat, yaitu dengan tanda hitam dan putih itu sangat terang. Kemudian suara yang dihasilkan atau frekuensi yang dihasilkan itu agak sedikit mengurang dari yang pertama. Kemudian amplitudo kita ubah menjadi sedang. Di sini kita dapat melihat jika amplitudo dikurangkan, terjadi pengurangan tekanan, sehingga hasil gelombang suara yang dihasilkan itu mengurang. Saat itu amplitudo dibuat minimal. Seperti yang pertama tadi, ketika amplitudo dibuat minimal atau tidak ada, maka tidak ada gelombang bunyi yang dihasilkan. Sama sekali tidak ada. Untuk yang selanjutnya yaitu kita menggunakan frekuensi 300. Dengan amplitudo yang pertama maksimal, kita dapat melihat bahwa ketika frekuensi dikurangkan, maka dan amplitudo kita tambahkan menjadi maksimal, maka tekanan yang dihasilkan itu semakin besar. Terlihat gelombang bunyinya jaraknya semakin besar. Kemudian kita ubah menjadi sedang amplitudonya. Seperti biasa, ketika amplitudo dikurangkan, maka gelombang bunyi atau tekanannya juga akan mengurang. Setelah itu kita ubah amplitudo menjadi minimal. Seperti yang pertama tadi dan kedua, bahwa ketika amplitudo tidak ada, maka tidak ada gelombang bunyi yang dihasilkan. Baiklah, di sini percobaan yang pertama sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi berdekatan. Kita ubah to short interference. Sudah terlihat bahwa ada dua sumber gelombang bunyi. Kemudian kita nanti akan mengamatinya dengan frekuensi 1500 dan 250 dengan amplitudo yang berbeda-beda. Dan posisi orangnya juga nanti akan dipindah-pindah. Yang pertama kita akan menggunakan frekuensi 1000 dengan amplitudo maksimal yang pertama. Setelah itu kita akan melihat apa yang dihasilkan. Ketika amplitudo maksimal dengan frekuensi yang maksimal yaitu 1000 Hz, gelombang bunyi yang dihasilkan itu sangat cepat, getarannya sangat cepat, kemudian rambatannya juga cepat, bahkan perpaduan antara dua sumber itu sangat menjadi satu. Dari sumber itu dua sumber menjadi satu kepada orang yang mendengarnya. Di sini posisi orangnya di sebelah kiri atau kanan ya? Kiri dari sumber bunyinya. Kemudian di sini kita melihat bahwa tekanan amplitudonya lumayan bertekan ataupun lumayan nampak karena maksimal, dan pergabungan atau perpaduan antara dua sumber juga saling memadu. Kemudian kita lanjutkan pada frekuensi 500 dengan amplitudo maksimal. Yang pertama tadi 1000 Hz dulu, kita ubah amplitudonya ke sedang. Kemudian kita lihat seperti biasa, ketika amplitudo dikurangkan, maka tekanan yang dihasilkan itu pasti akan berkurang. Bahkan akan sedikit memudar tekanannya untuk sampai ke pendengar.
Setelah itu kita ubah amplitudo menjadi minimal. Kita lihat seperti biasa dari percobaan pertama, bahwa jika tidak ada amplitudo, maka getaran dari gelombang bunyi itu tidak akan dihasilkan. Setelah itu kita ubah frekuensi menjadi 500 Hz. Oke, kita anggap 500 Hz. Amplitudo yang pertama yaitu maksimal. Kita lihat ketika frekuensi dikurangkan dan amplitudo maksimal, maka hasil yang dikeluarkan itu memiliki getaran yang lebih kuat ataupun cepat rambatnya itu sangat lebih besar daripada frekuensi yang besar tadi. Kemudian kita ubah amplitudo menjadi sedang. Ketika amplitudo menjadi sedang, maka hasil yang didapatkan yaitu mengurang tekanannya seperti biasanya, kemudian cepat rambat untuk ke pendengar itu juga sedikit mengurang. Ketika amplitudo dibuat minimal, kita lihat seperti biasanya amplitudo jika dibuat minimal, baik frekuensi bertambah ataupun berkurang, maka tidak ada sumber gelombang bunyi yang dihasilkan. Setelah itu kita ubah frekuensi menjadi 250. Kita ubah amplitudo menjadi maksimal. Kita lihat, ketika frekuensi dikurangkan, kemudian amplitudo bertambah, maka gelombang bunyi yang dihasilkan itu jaraknya lebih besar atau cepat rambatnya itu tuh lebih besar. Kemudian kita lihat perpaduan antara dua sumber itu sangat tidak jelas ataupun karena cepat rambatnya besar maka hasil yang didapatkan itu juga tidak jelas. Kemudian kita ubah amplitudo menjadi sedang. Tekanan yang dihasilkan juga akan berkurang sehingga perpaduan dari dua sumber itu juga tidak jelas sehingga pendengar mungkin tidak akan mendengar dengan jelas. Setelah itu kita ubah amplitudo menjadi minimal. Terlihat bahwa seperti biasa jika amplitudo minimal baik frekuensi maksimal atau dikurangkan, maka hasilnya tidak ada hasil yang dihasilkan dari sumber bunyi. Di sini percobaan 2 sudah selesai, kemudian kita lanjut ke percobaan 3, yaitu pengaruh gelombang suara dengan sudut dengan frekuensi 500 Hz dan dengan sudut 0, 45, dan 90 derajat. Kita akan ubah ke interferensi by rarefaction. Di sini ada sumber bunyi, kemudian ada pantulannya. Yang kemudian di sini kita dapat melihat ada frekuensi, amplitudo, wall angle, wall position. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah sudut tembok ini masing-masing menjadi 0, 45, dan 90 derajat. Kita ubah menggunakan yang pertama kita menggunakan frekuensi 500 Hz, kemudian amplitudo maksimal dengan sudut tembok yang pertama 0. Sudut tembok 0. Di sini yang dapat kita lihat, yang dapat dihasilkan ketika amplitudo maksimal pasti tekanannya besar. Kemudian frekuensi di tengah-tengah lumayan, sedang. Kemudian ketika sudutnya menjadi 0, maka ketika gelombang bunyi datang yang dipantulkan itu tidak jelas atau rambatannya itu tidak jelas. Seperti dapat terlihat di sini, itu tidak jelas yang dihasilkan.
Yang selanjutnya kita menggunakan sudut 45 derajat. Dengan amplitudo maksimal dan frekuensi tetap yaitu 500 Hz. Kemudian di sini kita dapat melihat pantulan yang dihasilkan yaitu mulai setara ataupun mulai seimbang. Dapat kita lihat di sini mulai terbentuk namun di sini belum. Jadi kita dapat melihat tekanan yang dihasilkan juga tetap sama. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan sudut yaitu 90 derajat. Di sini terlihat bahwa pantulan yang dihasilkan tidak terlalu banyak ataupun jelas, namun di sini bisa teratur, bisa kita lihat di sini. Kemudian dengan tekanan dan frekuensi yang sama sehingga yang dihasilkan juga sama seperti yang awal tadi. Setelah itu kita lanjut ke yang terakhir, percobaan terakhir mengenai pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Di sini kita akan menggunakan yang terakhir ini yaitu listen with varying air pressure atau dengarkan menggunakan memvariasikan tekanan udara. Di sini ada sumber dan orangnya. Di sini juga ada frekuensi dan amplitudonya. Setelah itu kita akan mengatur tekanan udara dan kita akan melihat hasil dari gelombang bunyi. Yang pertama kita atur menggunakan ini yaitu dengan tekanan 1 atm. Ini sudah 1 atm dengan amplitudo dan frekuensi yang tetap. Kita akan melihat hasil yang didapatkan yaitu dengan tekanan seperti biasa, amplitudo normal, frekuensi juga normal, dan hasil yang didapatkan yaitu lebih jelas, yaitu memiliki tekanan yang kuat sehingga pendengar mungkin akan mendengarkan dengan jelas. Setelah itu kita akan menggunakan tekanan yaitu 0 atm. Kita stop. Kita ubah menjadi 0 atm sendiri. Oh, ternyata tidak bisa sehingga kita sudah mendapatkan hasilnya. Kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama tadi percobaan mengenai frekuensi dan amplitudo. Frekuensi merupakan banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya gelombang terjadi karena adanya getaran yang dihasilkan. Dengan hal itulah bagaimana kita dapat menggambarkan arti dari sebuah frekuensi. Sedangkan amplitudo adalah besaran gelombang yang menunjukkan besarnya simpangan yang terjadi akibat pergerakan gelombang. Amplitudo ini menunjukkan hubungan dengan energi yang dimiliki oleh gelombang. Ketika amplitudo naik, maka hal yang terjadi adalah naiknya energi kinetik dari gelombang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.